Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fastarabi dari Lokal 20B. Jadi di sini saya akan analisis perbandingan uji one sample di tes, independent sample di tes, dan uji varied sample di tes. Langsung saja kita praktekkan di SPSS. Next video. Ya, di sini kita akan uji one sample dulu. Ini kita tulis dulu, masukkan ke buka SPSS-nya dulu. Setelah itu klik variable view, kemudian kita isi dengan nama hasil, kemudian di label ini kepercayaan, kemudian kita pindahkan ke scale. Setelah itu kita isi datanya. Nah, ini kan datanya sudah ada. Setelah itu klik analis, itu klik descriptive statistik, explore. Nah, klik kepercayaan hasil ini, pindahkan ke kanan, kemudian float. Nah, kita contohin normality float with test, kemudian continue. Displaynya bot, kemudian OK. Nah, akan muncul uji normalitas terdahulu. Nah, kita interpretasi dulu untuk uji normalitasnya. Di sini kan signifikannya nilai signifikannya yaitu 764. Nah, untuk uji normalitasnya ini sudah normal. Lanjut ke uji one sample di tes. Nah, klik langkah pertama uji one sample di tes, klik analis, kemudian comparison, klik one sample di tes. Nah, kepercayaan ini pindahkan ke tabel sebelah kanan. Klik ini, kemudian kita tulis test value-nya 58. Lalu tekan OK. Nah, ini kan udah muncul nih di tesnya. Lalu kita interpretasi dulu ke one sample di tes dengan test value 58. Untuk tabel ini kan diketahui nilai T adalah sebesar 175. Untuk nilai derajat kebebasan adalah sebesar 9. Kemudian nilai signifikannya ada 865. Nah, dengan uji dua sisi ini adalah sebesar 0,09. Nah, ini untuk uji one sample. Next, kita akan uji independent sample di tes. Langkah pertama seperti biasa, kita klik variable view, kemudian isi data dan namanya hasil,
numerik 8 desimal 0, labelnya kecanduan game, dan measure ini kita pindahkan ke scale. Kemudian untuk kelompok ini ada kelompok 1 dan kelompok 2, dan kita measure sini kita pindahkan ke nominal. Setelah itu kita klik data view, kita masukkan datanya. Nah, ini kan datanya sudah ada. Kemudian kita klik analis. Setelah itu komparmen, klik independent sample test. Nah, untuk kecanduan game ini kita pindahkan ke sebelah kanan untuk tes variabel S nya. Kemudian untuk kelompok kita masukkan ke bawah sini. Setelah itu klik deconstruct. Nah, ini kita isi dengan 1, di bawahnya ada 2. Klik continue. Setelah continue, klik OK, maka akan muncul hasil t-test untuk uji independen. Jadi kita interpretasi dulu untuk tabel out pertama untuk grup statistik. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas diketahui kan jumlah data untuk kecanduan game ini di kelompok A ada 6 orang, untuk di B nya ada 5 orang. Rata-rata kecanduan game main untuk kelompok A adalah 77,33. Kemudian untuk di kelompok B mainnya ada 87,00. Demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata untuk kecanduan game antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan nyata atau tidak, jadi kita perlu menafsirkan output independent sample test berikut. Nah, untuk independent sample testnya berdasarkan of data diketahui nilai significant level test for equality of variance adalah sebesar 0,658, lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variance data antara kelompok A dan kelompok B adalah homogen atau sama. Setelah itu untuk tabel output independent sample test pada bagian equal variansi assumed diketahui untuk nilai signifikan tailetnya sebesar 0,037, kurang lebih 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan nyata antara rata-rata hasil kecanduan game ini untuk di kelompok A dan kelompok B. Next kita akan uji varied sample t-test. Langkah pertama kita tuliskan dulu ini pre-test, yang kedua post-test,
Setelah itu di simbolnya kita nyalakan. Untuk label kita pretest, di situ post test. Untuk misalnya kita scalekan keduanya. Setelah itu ke data view kita masukkan data untuk pretest, dan untuk post test kita masukkan. Ini sudah ada datanya. Kalau sudah ada datanya, kemudian kita klik analis, kemudian comparison. Setelah comparison, masuk ke varied sample test. Nah, ini kan udah muncul. Nah, kita masukkan untuk free test ini ke variabel 1. Untuk post testnya masukkan ke variabel kedua. Lalu klik option, kita isi dengan data 95. Nah, lalu continue, klik OK. Nah, udah muncul hasil varied sample statistik, varied sample korelasi, dan varied sample test. Jadi kita interpretasi dulu untuk pada varied sample test. Nah, ini kan udah muncul hasilnya. Nah, kan udah muncul hasilnya, lalu kita interpretasi. Untuk varied sample statistik ini kan ada perbedaan tuh antara pretest dan post test. Untuk main pretestnya ada 54,62 dengan responden 13. Untuk standar deviationnya ada 10,300. Untuk standar elemennya ada 2,857. Untuk post testnya mainnya ada 67,69. Untuk N atau responden itu ada 13. Standar deviasi ada 10,727. Untuk standar elemennya ada 2,97. Nah, disitu kan sudah kelihatan tuh perbedaannya. Selanjutnya untuk varied sample korelasi, nah itu kan ada hubungan antara kedua data atau hubungan variabel antara free test dengan variabel post test. Berdasarkan of data diketahui tingkat kepercayaan diri sebesar 0,350 dengan nilai signifikan sebesar 0,242. Karena nilai signifikan 0,242 lebih dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel free test dengan variabel post test. Setelah itu varied sample test. Nah, jadi ini hasil untuk uji varied sample t-test. Jadi itu tadi untuk praktek uji one sample t-test dan independent sample t-test dan varied sample t-test. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.